Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di channel Agung Jayanto, Mas Bro. Mas Bro, si Tifa kabur, Mas Bro. Si Tifa mangkir, Mas Bro. Bagaimana nih si Tifa, Mas Bro? Mungkin si Tifa ketakutan, Mas Bro. Padahal ada sidang pokok perkara yang harus dijalani oleh si Tifa, Mas Bro. Tapi si Tifa mangkir dari persidangan pokok perkara itu, Mas Bro. Mungkin si Tifa ini merasa takut, Mas Bro. Merasa takut karena kalau sidang perkara sudah dijalankan, pembacakan dakwaan sudah tidak akan selamat lagi si Tifa ini, Mas Bro. Makanya si Tifa mungkin ketakutan, alasannya ada sidang perapit. Padahal sidang perapit bisa diwakilkan oleh pengacaranya, Mas Bro. Kecuali kalau sidang di PN Jakarta Timur, sidang pokok perkara tidak bisa diwakilkan, Mas Bro. Ini si Tifa pasti ketakutan, dan perapit ini menjadi alasan atau strategi si Tifa untuk tidak hadir di persidangan di PN Jakarta Timur, Mas Bro. Bapak Jokowi mengutarakan bahwa ini sudah masuk ke pokok perkara. Sudah masuk ke pokok perkara persidangan, ya langsung ke persidangan saja. Ayo Mas Bro, kita dengarkan komentar dari Bapak Jokowi dan juga komentar dari Bapak Rifai selaku pengacaranya Bapak Jokowi, Mas Bro. Let's go. Mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa, Pak? Kalau siap hadir, kalau Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. ya. Ini sudah masuk pokok perkara kok, di persidangan ya kita ikuti proses hukum yang ada. Bisa dibilang pra-peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan ya Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan. Itu tadi Mestinya. Mas Bro semuanya komentar dari Bapak Jokowi. Kalau memang yakin ijazah Bapak Jokowi palsu, kenapa masuk ke perapit? Gak langsung ke persidangan saja. Karena Bapak Jokowi pun pingin secepatnya masalah ini selesai. Dan Bapak Jokowi sudah berulang-ulang kali mengatakan akan hadir di persidangan nanti setelah ada pembuktian. Itu tadi penjelasan dari Bapak Jokowi. Bapak Jokowi siap membawa ijazah dari SD sampai ke S3-nya. Ini terkadang dari kaum pembenci selalu memframing Bapak Jokowi nggak hadir, Bapak Jokowi tidak hadir, Bapak Jokowi takut hadir ke persidangan. Bapak Jokowi akan hadir ke persidangan setelah nanti ada pembuktian. Bapak Jokowi pasti hadir dan akan membawa semua ijazah Bapak Jokowi ke persidangan. Ayo Mas Bro, kita dengarkan penjelasan dari Bung Rifai selaku pengacaranya Bapak Jokowi tentang si Tifa kenapa mangkir, Mas Bro. Let's go. Sebenarnya PN Timur sudah menggelar sidang dan tidak terpaku dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa. Terbukti hari ini pun persidangan digelar. Namun karena Ibu Tifa tidak menghadiri, ya tanpa alasan yang jelas, ya, atau bisa juga disebut mangkir, ya, dari panggilan pengadilan, ya, karena bagaimanapun sebenarnya kalaupun beliau mengklaim di hari yang sama ada sidang pra-peradilan, sementara sidang pra-peradilan itu bisa diwakilkan oleh penasihat hukum. Sedangkan ke sidang pidana beliau di PN Timur itu tidak bisa diwakilkan karena sifat penasihat hukum itu hanya mendampingi. Jadi seharusnya bicara secara yuridis,
beliau harusnya menghadiri persidangan di PN Timur, sedangkan untuk pra peradilan itu diwakilkan. Tapi kenyataannya beliau tidak mengindahkan itu, sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan. Dan akhirnya hakim memberikan penundaan untuk di sidang berikutnya ya. Mudah-mudahan ini merupakan panggilan terakhir. Kalau tadi, mudah-mudahan ini adalah panggilan yang pertama. Seandainya panggilan kedua tidak adil lagi atau makir dari kejaksaan, akan memberikan surat paksa, Mas Bro, atau akan dipanggil paksa, Mas Bro. Bagaimana nih si Tifa, Mas Bro? Katanya nantang Bapak Jokowi untuk melaporkan masalah ini ke persidangan, tapi setelah perkara ini masuk ke pokok perkara, dia malah makir alias ketakutan. Memang selama ini kita banyak yang mengatakan pengecut, memang pengecut. Seperti ini pengecut atau pecundang, Mas Bro. Sudah terlalu lama Bapak Jokowi tersakiti. Sudah terlalu lama si Roy Suryo, Tifa dan gerombolannya menyakiti Bapak Jokowi dan memfitnah seperti ijazah palsu ini, Mas Bro. Bapak Jokowi selama ini diam. Bapak Jokowi selama ini tidak mengurusi ocehan Roy Suryo CS ini. Kenapa Bapak Jokowi melaporkan isu ijazah palsu ini? Karena dorongan dari kita orang yang peduli terhadap Bapak Jokowi, kita yang nggak menerima, kita yang merasa panas telinganya, kita yang sakit hatinya, merasa orang yang selama ini kita hormati, Bapak Jokowi yang sudah pernah menjabat Presiden Republik Indonesia 2 periode dan sudah memberikan segala-galanya pada negara Republik Indonesia, dihinakan, direndah-rendahkan, sangat luar biasa. Makanya kita yang mendorong Bapak Jokowi untuk melaporkan permasalahan ini. Memang tidak juga hadir, maka bukan tidak mungkin hakim bisa mengeluarkan perintah paksa. Karena ini persidangan pidana yang wajib dihadiri oleh terdakwa. Nah, saya nggak mengerti ya apakah benar itu mendadak atau tidak. Tapi yang menjadi tidak konsisten, kalau betul undangannya tidak diterima secara patut dan layak, kok pengacaranya bisa hadir semua di sidang? Ya, seharusnya kalau memang tidak layak, tidak patut, ya tidak usah hadir semua. Ini kan juga menunjukkan satu sikap ambigu ya. Kalau di sisi lain mempersoalkan panggilan, tapi di sisi lain penasihat hukumnya hadir semua. Ya, jadi kembali lagi, kalau saya sih tidak melihat ini sebuah bentuk itikat baik ya dari Dr. Tifa. Itu tadi Mas Bro semuanya, komentar dari Bung Rifai selaku pengacaranya Bapak Jokowi. Ini ada itikat kurang baik dari Dr. Tifa, Mas Bro. Karena dalam persidangan ini Dr. Tifa mangkir dan dengan alasan ada sidang terapit. Tadi Bung Rifai sudah menjelaskan bahwa ada itikat kurang baik dari Tifa, Mas Bro. Itikat kurang baiknya ya ketakutan itu. Takut. Si Tifa itu takut masuk ke pokok perkara. Karena kalau dia masuk ke pokok perkara, udah nggak selamat lagi, Mas Bro. Makanya si Tifa mencari selamat lewat jalan terapit ini. Ayo Mas Bro, kita teruskan komentar dari Bung Rifai. Khususnya karena seharusnya beliau menghormati persidangan yang harus dihadiri dan tidak bisa diwakilkan. Tapi bagaimanapun itu beliau sudah mengambil sikap, ya kita tinggal melihat bagaimana respon pengadilan manakala nanti di persidangan berikutnya tidak hadir. Tapi yang menarik di sini adalah PN Timur tetap menggelar persidangan Bu Tifa, yang artinya tidak terpaku oleh pra peradilan yang diajukan, karena memang sebenarnya pra peradilan ini sudah tidak sesuai ketentuan. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa sebenarnya pra peradilan itu hanya bisa diajukan di tahap penyidikan ataupun penuntutan. Tapi kalau sudah perkara di persidangan, maka tidak bisa lagi pra peradilan. Ya, apalagi tuh kan Mas Bro semua ya. Kita dengar dari komentar Bung Rifai kan. Sidang pokok perkara sudah dari tanggal tadi. Dan terapitnya Tifa baru didaftarkan tinggal tanggal 3 Agustus.
berarti terapinya si Tifa sebenarnya tidak ada gunanya dan tidak akan menghilangkan pokok perkara yang sudah dijadwalkan sidangnya, Mas Bro. Tapi kenapa si hakim menerima pendaftaran perabitnya si Tifa, Mas Bro, sedangkan jadwal persidangan pokok perkara sudah keluar, Mas Bro? Ayo Mas, sudah kita dengarkan lagi penjelasan dari Bung Rifai daripada kita pusing, Mas Bro. Ayo. Jadi sudah jelas perkara ini sudah masuk dulu ke persidangan, sudah didaftarkan, baru kemudian Ibu Tifa mendaftarkan pra-peradilan. Jadi ini berbeda ya dengan konteks yang pra-peradilan Pak Roy yang pra-peradilan pertama ya. Dan kalau pra-peradilan yang kedua, ketiga berikutnya itu juga menurut saya yang Pak Roy nggak tepat juga. Coba sekarang PN Timur lebih bersikap tegas dalam perkara Ibu Tifa. Tegas. Ya tentunya ya, apalagi kalau kita lihat ya contoh ya yang Dr. Tifa ini kan yang diajukan itu sebenarnya isinya bukan substansi pra-peradilan. Seperti kita ketahui bersama yang dimaksud pra-peradilan itu adalah tuntutan terkait penyalahgunaan upaya paksa. Kedua, tuntutan terkait dilakukannya penghentian penyidikan atau penuntutan. Terbatas itu gitu ya. Kalau kita bicara penangkapan, penahanan. Sementara kalau kita ikuti dasar pra-peradilan Ibu Tifa ini tidak membahas hal tersebut. Yang dibahas adalah persoalan kenapa jaksa bersikap untuk memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali dan bukan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Itu jelas bukan substansi pra-peradilan, tapi substansi perlawanan atau eksepsi yang sepatutnya disampaikan dalam persidangan di PN Timur. Sehingga kembali lagi menurut saya PN Timur juga tetap bersikap untuk menggelar persidangan karena selain melihat substansi pra-peradilan yang tidak tepat, kedua juga diajukannya lampau waktu atau setelah perkara ini sudah keburu didaftarkan di pengadilan, yang artinya pemeriksaan perkara tidak lagi terganggu atau tertunda akibat upaya pra-peradilan yang tidak berdasarkan. Pendaftaran serius ini itu mendadak banget. Karena apa? Karena baru tadi malam kurang 24 jam kami dapat panggilan yang mana sebelumnya tidak ada di dalam daftar di sini, tidak ada, tidak kami temukan. Kami hadir dan tadi sidangnya kayaknya tepat jam 9. Yang mana Bu Tifa lagi OTW, mungkin saya tadi juga terhambat, ada kecelakaan, ada truk terbalik gitu. Ada aja. Makanya beliau terhambat oleh truk itu, tapi begitu kami sudah keluar tadi, beliau datang. Sidang itu nggak harus on time, menunggu para pihak. Ya, tapi karena hakim ingin memberikan satu putusan langsung yang didengar oleh jaksa, ya udah diputuskan bahwa mungkin hakim menyadari bahwa ini lagi sidang peradilan. Hakim khawatir kalau hakim lakukan ini berarti hakim melanggar undang-undang. Pak Al-Katiri itu kadang ngomongnya ini Pak Al-Katiri, Pak. Sidang Prapit itu Pak boleh diwakili Bapak selaku pengacaranya Tifa. Tapi kalau sidang perkara atau sidang pokok perkara di PN Jakarta Timur memang tidak boleh diwakilkan. Makanya kenapa Pak Bapak nggak mewakili aja di Prapitnya dan Tifa menghadiri panggilan untuk sidang di PN Jakarta Timur, Pak. Itu kalau memang dengan cara yang baik. Tapi tadi udah dijelaskan nama Bung Rifai tadi ada indikasi kurang baik dari si Tifa atau si intelektualitil ini, Mas Bro. Itu Pak. Ayo kita dengarkan coba Pak Al-Katiri ini ngomong apa lagi. Mungkin hakim mempertimbangkan bahwa peradilan ini juga butuh waktu kan, ya kan. Makanya hakim memutuskan untuk ditunda 2 minggu. Tanggal 27 ya. Akan hadir mungkin Dokter Tifa saat itu. Iya. Menunjukkan bahwa Tifa ini tidak lebih dari seorang penipu dan punya agenda politik jahat. Pertama, Dr. Tifa ini ternyata aktivis ex-HTI. Jadi agenda orang-orang HTI yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya itu ya, Dit? Ya. Termasuk Tifa itu kan kalau nggak salah juga aktivis HTI, ya kan? Ex-HTI. Ex-HTI. Bisa. Termasuk juga Rizal Fadila. Iya. Jangan-jangan juga Refli Harun juga sudah terkontaminasi juga ikut paham apa Darul Islam ya? Iya.
Jadi sebenarnya kebencian yang mereka tebarkan ini sampai ke makam mendiang Ibu Sujiatmi pun hanya karena mereka marah ke Pak Jokowi yang membubarkan organisasi mereka HTI, ya, dan ingin membangun sebuah kepercayaan kepada masyarakat. Jangan lagi dengarkan Jokowi dan keluarganya, kan begitu ya, Bibi? Dan termasuk juga membangun aktivitas-aktivitas, ya, untuk masyarakat atau rakyat tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara. Apa seperti itu? Betul. Karena apa? Karena mereka meyakinkan negara mengusung Pak Jokowi ini penuh dengan kepalsuan. Berdasarkan konsep mereka dengan propaganda ijazah palsu, dengan propaganda makam ini. Walaupun mereka punya data otentik, punya apa? Sebenarnya mereka tahu ya sebenarnya ijazah pajak ini asli dan lulusan UGM kan, tapi dibangun framing karena ada desain. Ada desain jelas. Itu tadi Mas Bro semuanya. Terima kasih Mas Bro semuanya yang sudah menyaksikan channel Agung Jaya dan menjadikan channel ini menjadikan wawasan. Dan itu desain jahat.